membahas materi tentang pencacahan. Untuk itu, mari kita simak. Nah, apa sih kaidah pencacahan itu? Mari kita bahas. Baik, langsung ke pengertiannya saja. Nah, kaidah pencacahan itu cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Kaidah pencacahan berfungsi untuk membantu kita menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis. Nah, kaidah pencacahan bisa diterapkan di banyak kasus, mulai dari masalah kombinatorik, probabilitas, hingga statistik. Nah, dalam materi pencacahan ini terdapat 4 kaidah perhitungan yang perlu kalian ketahui. Keempat kaidah itu merupakan penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Rumus kaidah pencacahan untuk penjumlahan ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Nah, contohnya, jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa pilihan film yang bisa ditonton, maka banyak kemungkinan yang ada masalah jumlah dari semua kemungkinan buku yang bisa dibaca dan film yang bisa ditonton. Misalnya kita punya 3 pilihan buku dan 4 pilihan film, maka banyak kemungkinan adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai buat menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Contohnya, jika kita punya 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kalikan saja banyak pilihan baju dengan pilihan celana dan hasilnya adalah banyak kemungkinan yang bisa kita pilih. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dalam suatu urutan tersebut dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. Nah, di sini ada keterangan P adalah sebagai permutasi, N adalah jumlah keseluruhan unsur, A, B, C adalah unsur yang sama, dan yang terakhir tanda kutip yaitu nilai faktor. Dalam permutasi, urutan adalah hal yang penting sehingga dua susunan yang berbeda dari objek yang sama dianggap sebagai susunan yang berbeda juga. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu perusahaan Pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun, calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Kita langsung jawab aja sesuai dengan rumus permutasi. E dikali 9 kali 4 sama dengan 9 bagi 9 kurangi 4. P-nya dikali 9 kali 4. Hasilnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 5. P dikali 9 kali 4 sama dengan 3024. Jadi dalam memilih susunan karyawan yang diterima terdapat 3024. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut.
Rumus kombinasi sendiri berbeda dengan permutasi dan faktorial. Rumus kombinasi menggunakan faktorial dan pangkat 6 permutasi untuk menghitung jumlah cara memilih objek-objek tersebut. Berikut rumus kombinasi peluang yang wajib Sobat Pijar ketahui, di mana rumus kombinasi n, r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r dikali faktorial, di mana keterangan kombinasi n, r sama dengan permutasi r objek dari n objek yang ada. N sama dengan banyaknya objek keseluruhan serta R sama dengan banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soal, dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Jawab, 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 dikali faktorial. 4 kombinasi 2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. 4 kombinasi 2 sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali 1. 4 kombinasi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, banyaknya cara untuk memilih bus yang berangkat ke Yogyakarta adalah 6 cara. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan sebuah bilangan bulat positif yang lebih kecil daripadanya sendiri hingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorial. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulangi atau tidak boleh dipilih kembali. NL sama dengan NX dalam kurung N min 1 X X3 X2 X1 secara umum biasanya dituliskan sebagai berikut. N sama dengan NX dalam kurung N min 1 X. Contoh soal, hitunglah 7. Jawab 7X 6 X5 X4 X3 X2 X1 sama dengan 5040. Aturan kaidah pencacahan. Selanjutnya ada pencacahan boleh berulang. Aturan pencacahan berulang memperbolehkan kita untuk memilih objek yang sama lebih dari satu kali dan menempatkannya pada posisi yang berbeda dalam susunan yang kita buat. Nah, makanya objek yang sudah dipilih bisa dipilih lagi nih untuk ditempatkan pada posisi yang berbeda dalam susunan tersebut. Di sini terdapat contoh soal, yaitu berapa banyak kombinasi yang bisa kamu bikin dari 3 warna. Contoh warnanya merah, kuning, dan hijau. Jika ingin membuat lampion menggunakan 6 kertas origami dan tiap kertas bisa diwarnai sama atau beda. Untuk jawabannya, kita bisa menggunakan aturan pencacahan boleh berulang karena warna bisa dipakai berulang kali. Jadi setiap kertas punya pilihan warna, maka total kombinasinya bisa kita tuliskan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 729. Jadi ada 729 kombinasi yang bisa kita buat untuk bikin lampion pakai 6 kertas origami dan 3 warna yang ada. Aturan kaidah pencacahan. Pencacahan tidak boleh berulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek-objek yang berbeda untuk
ditempatkan di salah satu susunan sehingga setiap objek hanya bisa dipilih satu kali. Tidak boleh dipilih kembali. Misalnya dalam memilih anggota tim, setiap orang hanya bisa dipilih satu kali dan tidak bisa dipilih kembali untuk menjadi anggota tim yang sama. Aturan ini juga sering digunakan dalam perhitungan peluang di mana hasil yang sama tidak dapat muncul kembali dalam percobaan yang sama. Contoh soal, seseorang siswa ingin memilih 4 buku dari rak buku di perpustakaan. Jika terdapat 10 buku yang berbeda di rak tersebut, berapa banyak cara siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama? Jawab, karena setiap buku hanya dapat dipah sekali, maka kita menggunakan aturan pengucahan tidak boleh berulang. Kita dapat menghitung jumlah kombinasi dengan rumus. Nah, dengan rumus NCP sama dengan N faktorial per atau dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Nah, kita langsung jawab aja dengan rumus yang ada. 10C4 sama dengan 10 per 4 faktorial dikali 10 kurangi 4 faktorial. 10C4 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan 3.628.800 dibagi 24 dikali 720. Nah, kita kalikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Jadi 24 dikali 720 itu sama dengan 17.280 sama dengan 3.628.800 dibagi 17.280 sama dengan 210.